Kita menyatakan bahwa dia indah, walaupun fisiknya berduri-duri loh. Artinya bahwa kita menyatakan bahwa dia indah, kita tidak kita tidak melihat lagi. Orang lebih memilih bahwa mereka lebih memilih yang indah mereka lebih memilih yang indah, namun sesuatu itu tidak baik. Mereka lebih memilih yang indah daripada sesuatu itu salah. Mau salah ke, mau benar ke, mau baik ke, mau tidak baik ke, yang penting indah jadi apapunnya. Bungkus. Dia mau baik kok, tidak baik kok, persetan, yang penting nikmat, indah jadi. Oke. Indah itu kan sebuah, kita bicara tentang nilai estetika, nilai perasaan, menyenangkan hati. Kalau kira-kira dia punya konsekuensi dari keindahan itu tadi apa? Ya baik Kak. Jadi begini, kita pikir sejenak. Seorang filsuf yang namanya Socrates, dia menyatakan bahwa kita tidak boleh atau tidak hanya melihat keindahan atau melihat kecantikan seseorang itu berdasarkan fisiknya. Paham tidak? Kita tidak boleh melihat atau hanya menilai sesuatu itu indah, sesuatu itu cantik karena hanya objek fisiknya. Contohnya seperti ini. Bunga mawar. Tahu bunga mawar tidak? Tahu Abang. Biasa bunga mawar itu tumbuh di gedung-gedung yang kita menyatakan bahwa dia indah, walaupun fisiknya berduri-duri loh. Artinya bahwa kita menyatakan bahwa dia indah, kita tidak kita tidak melihat lagi durinya. Jadi kita tidak lagi mendiskusikan tentang sebuah hal yang membahayakan kita. Nah, ketika kita menyatakan bahwa mawar itu indah karena kita tidak seolah-olah melihat dari salah satu sudut pandang atau salah satu bagian, tapi kita lihat secara utuh. Artinya bahwa keindahan bunga mawar itu kita lihat secara utuh, bukan kita petah-petahkan. Sehingga di sini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita menyatakan bahwa sesuatu itu indah, sesuatu itu cantik, itu kita jangan berpetah-petahkan bahwa kamu cantik, tapi aku bohong. Yang saya tidak suka itu peseknya kamu. Artinya tidak secara keseluruhan ya. Kita menyatakan bahwa dia indah, dia cantik, tetapi kita menggugurkan sesuatu hal yang melekat pada dirinya atau sebuah bagian yang melekat pada dirinya. Oke. Seperti itu. Jadi begini ya. Oleh karena itu, Socrates menyatakan bahwa keindahan itu bukan hanya sesuatu yang diindrai dengan mata, tetapi sebuah keindahan itu bisa dirasakan dengan hati. Nah, itu kan juga mengindra. Maksudnya bahwa indah itu bukan hanya sesuatu yang
dilihat oleh mata. Maka Socrates menyatakan bahwa jika kita ingin mencintai seseorang, maka kita jangan hanya mencintai materi atau hal yang melekat pada dirinya. Karena sesuatu hal yang melekat pada dirinya itu akan hilang. Artinya bahwa ketika kita menyatakan bahwa dia indah, dia cantik, namun apa yang kita katakan bahwa dia indah, dia cantik itu hanyalah fisik belaka, namun tidak dijawai dengan sifatnya. Oleh karena itu, Socrates menyatakan bahwa jika kita mempercantik diri kita, mempercantik dandanan kita, maka kita juga harus mempercantik sifat kita, mempercantik otak kita, mempercantik kepribadian kita. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita banyak mendengar masukan-masukan dari Abang Imran tentang keindahan atau estetik. Kalau dari saya, mungkin kita sebagai makhluk yang berakal dan berhati, kita coba jangan melihat dari sisi lain saja terkait objek yang kita lihat. Mungkin kita mesti memfungsikan akal kita agar kita berusaha untuk melihatnya itu secara keseluruhan agar kita dapat mencapai kesimpulan yang bagi kita itu secara garis keseluruhannya itu tepat begitu. Mungkin dari kita sendiri pandangan terkait keindahan itu beda-beda, namun seperti tadi kita merajuk pada dua filsuf Yunani tadi terkait keindahan ini, paling tidak sudah membuat teman-teman berpikir bisa membedakan antara keindahan yang dimaksudkan ini bagaimana begitu. Tadi seperti Abang Imran sudah jelaskan sedikit dan banyaknya itu terkait keindahan. Mungkin sampai di sini dulu video diskusi kita malam hari ini. Sebelumnya, jadi begini ya. Sebenarnya kami ingin memberi penjelasan yang lebih detail lagi. Oleh karena itu nantikan video kami tentang part 2 ya, tentang keindahan. Maka teman-teman akan mendapatkan video kami yang kedua. Namun teman-teman harus apa? Mengaktifkan loncengnya supaya menerima video-video berikutnya agar jangan lepas pemahaman terkait keindahan ini. Mungkin sampai sini dulu. Begini ya, kita hanya memberikan gambaran awal sehingga teman-teman penasaran dengan part yang kedua. Artinya bahwa kami sengaja untuk tidak menjelaskan sampai detail. Artinya bahwa ini hanya jadi sampul saja, hanya gambaran lemparan secara sampul saja. Artinya bahwa saya hanya baru jelaskan tentang keindahan secara keindahan itu bukan karena objeknya, tapi tergantung subjeknya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Plato dan Thomas tadi. Sehingga ada teori-teori lain atau pemahaman-pemahaman tentang filsuf lain yang membantah hal itu. Namun hari ini kami mungkin teman-teman memberikan referensi tentang pemahaman kedua tokoh ini yang pro terhadap subjek yang melihat, bukan objeknya. Sehingga ada penjelasan oleh beberapa filsuf tentang keindahan itu sendiri. Nanti teman-teman akan nonton penjelasan kami berikutnya di part yang kedua. Nanti tergantung abalnya, di admin channel Sukuhati. Dia mau
saya yang jelaskan part 2 lagi, atau dia mengundang orang lain untuk melanjutkan part yang kedua, ataupun dia mengundang orang lain untuk bagaimana kita sinergikan antara apa yang saya sampaikan ini dengan apa yang orang lain sampaikan. Baru kita berdiskusi apa sih indah menurut dia, menurut saya, atau ada referensi indah menurut teori-teori yang dia tahu atau filsuf-filsuf yang dia tahu, lalu kita sinkronisasikan dengan apa yang saya tahu atau pandangan-pandangan filsuf yang lain. Seperti itu, hanya sedikit gambaran saja. Nanti teman-teman akan dapatkan yang hal-hal berikut lagi. Ini hanya sedikit pengantar, kata pengantar buat kita dalam menemani kesepian dalam kerinduan ini. Ngeri deh. Oke, mungkin sudah larut malam juga Bang. Cukup sampai di sini dulu video diskusi kita terkait keindahan atau estetik itu tadi. Kita akan ketemu di video-video berikutnya atau di part-part selanjutnya. Ya baik ya teman-teman. Jangan lupa juga ikuti akun YouTube saya. Nanti saya juga akan mengupload video-video menarik. Akun YouTube saya teman-teman tinggal cari Baranusa Channel. Teman-teman cari Baranusa Channel, itu akun YouTube saya. Nanti saya akan menyediakan diskursus-diskursus yang menarik tentang konten-konten yang menarik. Tapi ikuti terus akun YouTube Suku Hati ini, karena Suku Hati ini akan memberikan pemahaman tentang kita, masalah etika, masalah logika dan masalah estetika, masalah sosial, masalah ekonomi, masalah bangsa, masalah Kota Kupang, dan hal-hal yang terjadi baik itu secara lokal maupun secara nasional. Karena akun ini kami buat dengan tujuan untuk bagaimana memberikan gambaran-gambaran yang positif. Akun ini kami tidak buat kayak ngeprank, itu bagi kami tidak bermanfaat, sehingga kami buat akun-akunnya bermanfaat, punya nilai edukasi, nilai pendidikan di dalamnya. Seperti itu, saya kembalikan. Ya baik, terima kasih untuk Abang Imran sudah memberikan pandangannya terkait keindahan. Mungkin kita akan ketemu di video part yang berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.